Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2812, Karya Seni yang Luar Biasa. Suanji 9 daun berasal dari Istana Surgawi Labirin. Itu adalah teknik jarum yang kuat dan mendalam. Istana Surgawi Labirin saat itu tidak hanya kuat dalam kekuatan bela diri, tetapi dao alkimia mereka juga tak tertandingi. Mengabaikan hal-hal lain, hanya buku pegangan bergambar 100 herbal ini bukanlah yang bisa dihasilkan oleh sekte tingkat hegemon biasa. Berbagai teknik akupuntur di dalam, seni racun, dan cabang lain dari alkimia dao mencakup semuanya dan berisi segalanya. Ketika Ye Yuan memasuki Istana Surgawi Labirin, dia tidak peduli dengan buku-buku lain. Dia hanya memberi perhatian paling besar pada buku-buku yang berhubungan dengan alkimia. Dalam beberapa dekade terakhir di benua Rainclear, seni bela diri Ye Yuan tidak membuat banyak kemajuan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk klasik ini. 9 daun Suanji adalah salah satunya. Teknik akupuntur ini menggunakan kekuatan bintang Suanji sebagai panduan, memicu resonansi semua langit, dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Kontrolnya atas aliran energi darah sangat unik. Hari itu, setelah Ye Yuan mendiagnosis denyut nadi Song Miao, dia memiliki beberapa ide di benaknya. Kumpulan Suanji Nine Leaves ini sangat mendalam. Dengan dasar mendalam Ye Yuan, dia menghabiskan waktu hampir 1 tahun sebelum dia benar-benar memahami teknik akupuntur ini juga. Alkemis surgawi di sekitar Ye Yuan ini, bahkan jika mereka adalah alkemis surgawi kelas 6, juga tidak mungkin untuk memahami teknik akupuntur ini dalam waktu singkat. Apa yang dia lakukan saat ini adalah teknik akupuntur yang Ye Yuan ciptakan dari menyederhanakan fondasi 9 daun Suanji dengan memotong yang berlebihan untuk secara khusus menargetkan kekuatan korupsi darah. Ye Yuan tahu bahwa tingkat alkemis surgawi sekte pengobatan ekstrim masih sangat tinggi. Di bawah bimbingannya, menguasai teknik akupuntur ini dalam waktu 10 hari masih bisa dilakukan. Ye Yuan memfokuskan ujung jarinya. Jarum esensi surgawi kecil dipadatkan dan dipaksa keluar. Dengan skillnya yang sekarang, dia tidak perlu lagi bergantung pada objek fisik. Dengan pedang dao sebagai fondasinya, jarum esensi surgawi yang dipadatkannya memiliki efek yang bahkan lebih kuat daripada jarum biasa. Melihat gerakan ini, murid Xiao San mau tidak mau mengerut. Dia adalah komandan semua dokter militer, alkemis surgawi kelas 6 sekte pengobatan ekstrim. Tapi langkah Ye Yuan membuatnya malu dengan inferioritasnya. Kecuali dia memiliki harta karun nenek moyang tipe jarum, dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Ye Yuan untuk memadatkan jarum esensi surgawi. Tapi harta karun nenek-nenek tipe jarum terlalu sulit didapat. Tetapi adegan berikut membuat semua alkemis surgawi semakin terkejut. Ketika Ye Yuan menusuk dengan jarum, bintang-bintang di langit benar-benar menghasilkan resonansi. Seluruh perkemahan tampaknya telah menjadi miniatur alam semesta. Salah satu bintang sangat terang. Itu justru bintang Suanji. Di meridian Qiao Yiping, esensi surgawi kuning pucat berenang di sekitar. Meridian yang dilalui esensi surgawi tebal dan tipis, namun sangat halus. Kenyataannya, ketika menerapkan jarum, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Tapi, Ye Yuan melakukannya untuk membuat orang-orang ini merasakannya dengan jelas. Tapi justru itulah yang membuat kejutan adegan itu lebih kuat. Terutama murid-murid sekte pengobatan ekstrim itu, meskipun mereka tersandung kali ini, hati mereka masih tidak yakin untuk mengikuti orang luar untuk mempelajari teknik akupuntur. Banyak yang memendam pikiran mereka, ingin melihat betapa mengesankannya Ye Yuan. Sekarang, mereka melihatnya. Metode akupuntur memiliki 2 bagian. Satu bagian ada pada diri sendiri. Satu bagian ada pada pasien. Seseorang akan bekerja tubuh seseorang untuk memanggil kekuatan surgawi dao, menyuntikkan ke dalam tubuh yang sakit, membalikkan alam semesta. Mengenai langkah ini, Ye Yuan memanggil kekuatan bintang yang begitu kuat sudah membuat mereka tersesat dalam keheranan. Saat berada di tubuh yang sakit, pengoperasian esensi surgawi dan penerapan kekuatan surgawi dao juga sangat rumit. Tetapi pada saat ini, meridian di tubuh Qiao Yiping menjadi sangat jelas. Bahkan meridian yang kecil sampai tidak terlihat dengan mata telanjang dimanifestasikan oleh Ye Yuan. Sebuah karya seni yang luar biasa. Karya seni yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa teknik akupuntur benar-benar dapat digunakan sedemikian rupa.
Sungguh teknik akupuntur yang hebat. Sekte pengobatan ekstrimku juga tidak memiliki teknik akupuntur yang hebat. Teknik akupuntur tingkat ini sebenarnya dapat digunakan secara transenden olehnya, benar-benar seperti dewa. Menguasai, Tuan Mutlak, kita semua, tahun-tahun hidup para alkemis surgawi, benar-benar sia-sia. Segera, teriakan seru terdengar di sekitar. Ye Yuan menggunakan teknik akupunturnya dan sepenuhnya menaklukkan kelompok burung merak yang sombong ini. Awalnya, Dao Chen masih memiliki sedikit kebencian di hatinya. Meskipun Ye Yuan tepat sasaran, dia tidak yakin di dalam hatinya, merasa bahwa Ye Yuan baru saja menangkapnya karena keberuntungan belaka. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak memiliki amarah di hatinya. Yang tersisa hanyalah kekaguman. Terlalu tangguh. Teknik akupuntur yang begitu menakjubkan, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sebagai tokoh teratas di antara alkemis surgawi kelas 5 sekte pengobatan ekstrim, kekuatan jalur alkimia Dao Chen tidak lemah. Tidak hanya itu tidak lemah, tetapi juga bisa secara virtual memandang rendah rekan-rekannya dengan bangga. Penglihatannya secara alami sangat kuat. Dia melihat bahwa teknik akupuntur ini setelah disederhanakan. Tidak sulit baginya untuk mempelajarinya. Tapi, ingin mencapai level Ye Yuan, mustahil untuk mencapainya tanpa kerja keras selama 10 tahun. Dan ini hanyalah teknik akupuntur pasca penyederhanaan. Tapi, sudah berapa lama Ye Yuan berhubungan dengan ras darah? Dia bisa menyederhanakan teknik akupuntur dan bahkan menerapkannya pada tingkat yang berlebihan. Itu menunjukkan bahwa teknik akupuntur Ye Yuan telah mencapai tingkat penerapan yang cerdik. Itu bisa digunakan secara bebas sesuka hati. Yakin. Tatapan Xiao San tertuju pada kekuatan bintang di rumah itu. Suanji 9 daun. Ini sebenarnya adalah Suanji Nine Leaves yang legendaris. Teknik akupuntur ini telah hilang selama ratusan ribu tahun. Sekarang, itu benar-benar muncul kembali di dunia. Asal-usul apa yang dimiliki bocah ini? Xiao San berkata dengan kaget. Suanji 9 daun. Apakah teknik akupuntur ini sangat hebat? Dao Chen bertanya-tanya. Xiao San berkata, lebih dari sekedar tangguh. Legenda mengatakan bahwa teknik akupuntur ini dapat menentang surga dan mengubah nasib, menghidupkan kembali orang mati. Faktanya, setelah menguasai serangkaian teknik akupuntur ini, seseorang akan menjadi tak terkalahkan pada tingkat yang sama dalam seni bela diri juga. Jarum terbang membunuh orang. Tanpa membuat suara, mengambil hidup Anda semudah membalik tangan Anda. Apakah menurut Anda itu luar biasa atau tidak? Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Teknik akupuntur adalah teknik akupuntur. Itu adalah bantuan untuk alkimia Dao. Sekarang, Xiao San benar-benar mengatakan bahwa teknik akupuntur ini juga tak terkalahkan di peringkat yang sama dalam seni bela diri. Ini terlalu menakutkan. Ini sebenarnya sangat tangguh. Sekte pengobatan ekstrimku juga tidak memiliki teknik akupuntur yang begitu ganas. Bagaimana dia mendapatkannya? Dao Chen bergumam. Melihat macan tutul melalui tabung dan seseorang hanya melihat satu tempat. Dia tahu bahwa Xiao San tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Meskipun teknik akupuntur yang ditampilkan Ye Yuan tidak mendalam, apa yang ditampilkan Ye Yuan jelas hanya bagian yang sangat dangkal. Teknik akupuntur ini memang luas dan mendalam. Kecuali, semakin hebat teknik akupuntur ini, semakin tertekan Dao Chen. Ye Yuan hanya lahir di benua terpencil di laut. Bagaimana mungkin tempat itu memiliki teknik akupuntur yang begitu hebat? Faktanya, bahkan sekte pengobatan ekstrim, salah satu sekte teratas di dunia, tidak memilikinya. Hal semacam ini benar-benar terlalu fantastis. Setelah Ye Yuan menerapkan satu demi satu jarum, luka beracun di tubuh Qiao Yiping saat ini menghilang dengan cepat. Kulitnya benar-benar menjadi kemerahan juga. Aku sebenarnya belum mati. Qiao Yiping membuka matanya, sedikit linglung. Ketika Zhao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi ekstasi liar. Kesadaran Qiao Yiping awalnya sudah kabur. Sekarang, dia benar-benar sadar kembali. Cara Guru Ye benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Bab 2813, Ambisi Muluk, tapi kemampuan puni. Kamu tidak mati sekarang, tetapi kamu juga tidak jauh dari kematian. Setelah saya menerapkan teknik akupuntur, kekuatan darah Anda yang rusak telah ditekan hingga 70%.
Tetapi konsekuensi dari penindasan semacam ini adalah bahwa sekali itu meletus lagi, Anda akan mati lebih mengerikan. Petik 2. Ye Yuan tidak melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti orang. Teknik akupunkturnya hanya bisa mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Sebenarnya, tidak ada perbedaan penting antara itu dan metode penindasan dari sekte pengobatan ekstrim. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih cemerlang daripada metode sekte pengobatan ekstrim. Kedengarannya seperti tidak ada perbedaan. Tetapi para alkemis surgawi yang hadir sudah lama terkejut. Lebih dari 90% darah yang rusak ditekan hingga 70%. Sejak perang dengan ras darah, tak seorang pun di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade telah melakukan ini. Selain itu, Qiao Yiping telah terkena racun korupsi darah sebelumnya dan kemudian ditekan oleh sekte pengobatan ekstrim dengan darah roh sejati. Sekarang setelah meletus lagi, itu bisa dikatakan lebih ganas daripada harimau. Namun, dia masih diselamatkan oleh Ye Yuan. Mereka mengira teknik akupuntur Ye Yuan hanya bisa mengendalikan penyebaran darah yang rusak. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar dapat secara langsung menekannya kembali? Pada saat ini, banyak alkemis surgawi yang hadir sebenarnya merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Terima kasih banyak kepada Guru Ye karena telah membantu. Di sampingnya, Zhao Chen berkata dengan penuh terima kasih. Ye Yuan berkata, jangan terburu-buru untuk berterima kasih terlebih dahulu. Apakah metode untuk menangani racun korupsi darah dapat ditemukan atau tidak, masih belum diketahui. Tidak akan terlambat untuk berterima kasih lagi setelah benar-benar menyelesaikan bencana ini. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao ini sudah tak henti-hentinya bersyukur bahwa Tuan Ye bersedia mengambil tindakan. Qiao Yiping, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Tuan Ye? Qiao Yiping buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Ye, karena membalas kejahatan dengan kebaikan, dan menyelamatkan Qiao ini. Hari itu, di antara orang-orang yang mengejek Ye Yuan, ada juga Qiao Yiping. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Ye Yuan yang datang untuk menyelamatkan, dia segera merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Ye Yuan mengangguk, dianggap telah menerimanya. Memalingkan kepalanya ke Zhao Chen, dia berkata, pergi dan kumpulkan para prajurit yang paling parah diracuni oleh racun korupsi darah di sini. Ya, pada saat ini, Zhao Chen sudah lama yakin dengan sepenuh hati oleh Ye Yuan, segera menerima pesanan dan pergi. Xiao San juga sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan di dalam hatinya. Tapi saat ini, matanya berkedip-kedip tak tentu. Dia tergerak oleh teknik akupuntur yang menantang surga ini. Ada juga Dao Chen dan banyak anggota sekte pengobatan ekstrim yang juga tergerak. Segera, Qiao Yiping terbawa. Orang lain yang terluka di bawah Zhao Chen dibawa di depan Ye Yuan. Singkirkan pikiran-pikiran yang menyimpang itu. Kalian hanya punya beberapa hari. Setelah badai ini, saya akan memberi kalian 9 daun suanji, kata Ye Yuan kepada Xiao San dan yang lainnya dengan punggung menghadap mereka saat dia mengoleskan jarum. Saat kata-kata ini keluar, Xiao San agak meragukan telinganya sendiri. Teknik akupuntur yang menantang surga, Ye Yuan menyerahkannya dengan kedua tangan begitu saja. Orang ini tidak akan sengaja mengulur waktu, kan? Saat pikirannya menjadi liar, Ye Yuan melanjutkan perlahan, pada saat krisis, seseorang harus meninggalkan ide sekte sejak awal. 9 daun suanji memang merupakan teknik jarum tertinggi. Tapi, tidak peduli seberapa kuat aku sendirian, jumlah orang yang bisa aku selamatkan juga terbatas. Lebih baik untuk menyampaikan. Dia, hanya dengan begitu itu bisa menyelamatkan lebih banyak teman. Petik 2. Mendengar ini, Xiao San ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dibandingkan dengan Ye Yuan, mereka terlalu dangkal, terlalu berpikiran sempit. Ya, jika Ye Yuan benar-benar memiliki pemikiran lain, setelah menderita begitu banyak keluhan sebelumnya, dia tidak akan maju sama sekali. Tetapi dia tidak hanya melangkah maju, dia bahkan membalikkan arus dan menyelamatkan pasukan surga 1. Segera, kekuatan bintang menyala sekali lagi. Setelah 5 hari 5 malam perawatan, menyelamatkan puluhan pasien dalam kondisi paling kritis, Ye Yuan tidak pernah beristirahat. Beberapa alkemis surgawi yang menonton dari samping sudah mengantuk karena tidur. Bahkan ketika orang yang mengoleskan jarum tidak beristirahat, mereka secara alami malu untuk beristirahat. Banyak orang diam-diam mengutuk Ye Yuan karena menjadi orang aneh. Apakah dia tidak lelah?
Akupuntur adalah kemampuan pengerjaan yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Dalam tubuh manusia, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu, istirahat itu perlu. Tapi 5 hari berlalu, Ye Yuan tidak membuat satu kesalahan pun. Hal semacam ini, bahkan Xiaoshan surga berdaulat sejati ini tidak dapat melakukannya. Akhirnya, Ye Yuan meludahkan seteguk napas keruh dan berdiri. Mempelajarinya, Ye Yuan melihat ke arah Xiaoshan dan bertanya. Xiaoshan mengangguk dan berkata dengan percaya diri, 90%. Selama saya membiasakan diri selama beberapa hari lagi, 10% sisanya secara alami akan dipelajari tanpa usaha ekstra. Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Dao Chen dan bertanya, bagaimana denganmu? Dao Chen berkata, 70%. Ye Yuan mengangguk dan berkata, mereka yang merasa bisa mencapai 70%, majulah. Setelah berbicara, 10 alkemis surgawi melangkah maju berturut-turut. 10 orang ini semuanya dari sekte pengobatan ekstrim. Formula dan esensi semuanya telah diberikan kepada kalian semua. Sekarang, kalian menerapkan jarum. Namun, saya akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Nyawa manusia dipertaruhkan. Berapa banyak kemampuan yang Anda miliki, katakan saja seberapa banyak yang Anda miliki. Jangan melampaui kemampuan Anda. Jika tidak, Anda akan dihukum oleh hukum militer. Petik 2. Tuan Ye, Anda juga terlalu meremehkan sekte pengobatan ekstrim kami. Murid sekte pengobatan ekstrim, tidak peduli seberapa lemahnya, mereka juga dapat dengan bangga memandang rendah mereka yang berada di peringkat yang sama. Xuanjin Nine Leaves memang tangguh, tetapi teknik akupuntur Anda tidak sulit. Bagi kami, itu memadai. Dao Chen berkata dengan penuh percaya diri. Para murid sekte tingkat hegemon adalah elit mutlak ketika melihat ke seluruh surga juga. Di seluruh 33 surga, sekte tingkat hegemon juga dapat dihitung. Kebanggaan di hati mereka bisa dibayangkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Kalian melangkah maju dan gunakan jarumnya. Sehubungan dengan Xiaoshan, beberapa alkemis surgawi kelas 6 ini, Ye Yuan secara alami merasa yakin. Tapi, terhadap alkemis surgawi kelas 5, dia benar-benar sangat khawatir. Kebajikan seorang dokter, tidak mampu mengobati baik-baik saja. Tetapi membunuh orang melalui pengobatan akan menjadi masalah besar. Segera, Xiaoshan dan yang lainnya mulai mengoleskan jarum. Bintang-bintang menyala di perkemahan. Di antara mereka, itu adalah kekuatan bintang Xiaoshan yang paling kuat. Bagi mereka, para murid sekte pengobatan ekstrim ini, hari-hari setelah kekalahan tidaklah mudah. Oleh karena itu, mereka juga sangat membutuhkan kesempatan untuk menghilangkan rasa malu sekte tersebut. Saat ini, itu jelas merupakan peluang besar. Xiaoshan melakukan yang terbaik. Penampilannya adalah yang terbaik. Sebagai alkemis surgawi kelas 6, penglihatan dan kemampuan belajarnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis surgawi kelas 5. 5 hari ini, dia sudah menyimpulkan tak terhitung jumlahnya di benaknya. Selain itu, ada demonstrasi Ye Yuan, master ini. Dia secara alami bahkan lebih percaya diri. Saat seorang alkemis surgawi kelas 6 mengambil tindakan, itu tentu saja luar biasa. Xiaoshan memiliki niat untuk pamer juga, untuk mengembalikan reputasi sekte tersebut. Untuk beberapa waktu, ketajaman orang lain dibayangi olehnya sekaligus. Bahkan kekuatan bintang yang dipanggil Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Tuan Xiaoshan pantas menjadi komandan para dokter militer, seorang alkemis surgawi kelas 6. Hanya dalam 5 hari yang singkat, dia bisa mengolah teknik ini hingga batas seperti itu, luar biasa. Petik 2. Tuan Dao Chen juga luar biasa. Dia hanya seorang alkemis surgawi kelas 5. Prospek masa depannya tidak terbatas. Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte pengobatan ekstrim. Pondasi yang dalam ini tidak ada bandingannya. Petik 2. Saat murid-murid sekte pengobatan ekstrim membuat gerakan mereka, itu segera menarik semburan seru. Tidak hanya Xiaoshan, teknik para murid sekte pengobatan ekstrim lainnya juga membuat orang-orang berseru kagum. Tapi, melihat Xiaoshan mengoleskan jarum, ekspresi Ye Yuan menjadi aneh. 90%. Apakah membual dilakukan seperti ini? Atau apakah orang-orang dari sekte pengobatan ekstrim semuanya memiliki ambisi yang begitu besar tetapi kemampuan yang lemah?
Bab 2814, Pertempuran Dokter. Di mata Ye Yuan, teknik Xiaoshan saat ini paling-paling dianggap lulus. 60%. Orang ini benar-benar membual bahwa dia mencapai 90%. Adapun yang lain, hanya Dao Chen yang sedikit lebih baik, hampir mencapai 50%. Sisanya bahkan tidak mencapai 50%. Ye Yuan tidak bisa tidak memiliki keraguan. Apakah orang-orang ini benar-benar dari sekte tingkat hegemon? Teknik jarum ini memang lahir dari 9 daun Xuanji. Tapi kesederhanaan itu tidak sederhana. Xuanji Nine Leaves milik Ye Yuan telah lama mencapai keagungan, sepenuhnya di bawah kendalinya. Doakan, bisakah teknik akupuntur yang dia kembangkan benar-benar sederhana? Jika sederhana, tidak mungkin untuk secara paksa menekan racun korupsi darah mengamuk. Momentum Xiaoshan terlihat sangat kuat, tapi dia sama sekali tidak memahami esensi dari teknik akupunkturnya, meskipun dia sudah berulang kali menekankannya. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya dia masih terlalu memikirkan murid-murid dari tanah suci tingkat hegemon ini. Dia sebenarnya seperti orang lain, secara membabi buta mempercayai sekte-sekte ini. Dia sudah mengajar dengan ajaran dan teladan. Sisanya hanya bisa bergantung pada pemahaman orang-orang ini sendiri. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Meskipun teknik Xiaoshan dan yang lainnya saat ini masih sedikit asing, bahkan jika mereka menjadi mahir, tidak mungkin untuk benar-benar mencapai levelnya juga. Banyak dari para alkemis surgawi itu diam-diam memperhatikan ekspresi Ye Yuan. Melihat Ye Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tidak bisa menahan perasaan tidak bahagia. Sepertinya Tuan Ye juga orang yang berpikiran sempit dan tidak tahan melihat orang lain menjadi baik. Urk, puh. Tiba-tiba, salah satu pasien mulai berkedut dan langsung memuntahkan seteguk darah. Auranya dengan cepat layu. Orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Itu masih baik-baik saja sekarang. Apa yang terjadi? Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia tiba di depan orang itu seperti kilat. Enyah. Dia menendang murid sekte pengobatan ekstrim yang terbang dengan kaki, jarum esensi surgawi di tangannya menembus ke dalam tubuh pasien dengan cepat. Seiring dengan satu jarum esensi surgawi demi satu disuntikkan, racun korupsi darah orang itu akhirnya ditekan secara paksa oleh Ye Yuan. Kecuali, efek pengobatannya jauh lebih buruk. Ye Yuan menembak orang yang ditendang terbang olehnya dengan keras dan berteriak dengan dingin, "Sudah kubilang tadi, berapa banyak kemampuan yang kamu miliki? Katakan saja berapa banyak. Jangan pamerkan kemampuanmu. Dengan sedikit keterampilan Anda juga berani keluar dan menerapkan jarum." Petik 2. Dalam pandangan Ye Yuan, sebagai seorang alkemis surgawi, seseorang tidak dapat melakukan apapun yang tidak mereka yakini. Jelas tidak memiliki kemampuan tetapi ingin mencobanya. Ini merugikan orang. Hal semacam ini, Ye Yuan tidak tahan. Orang yang ditendang terbang disebut Zhang Xiu, yang juga merupakan murid elit dari sekte pengobatan ekstrim. Dicaci maki oleh Ye Yuan, Zhang Xiu berkata dengan marah, "Lagi pula ini pertama kalinya aku menggunakan jarum. Bagaimana saya bisa memiliki keyakinan mutlak? Anda jelas menyimpan dendam terhadap apa yang terjadi sebelumnya dan menggunakan posisi Anda untuk membalas dendam pribadi Anda." Murid-murid sekte pengobatan ekstrim sangat angkuh. Jika bukan karena pukulan karena insiden kali ini, kesombongan mereka bisa membuat lubang di langit. Dalam pandangannya, bisa mencapai langkah ini untuk pertama kalinya sudah sangat mengesankan. Sebenarnya, dia hanya di puncak mampu dan tidak mampu melakukannya. Tapi, demi wajah sekte pengobatan ekstrim, dia masih melangkah maju tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia masih mengacaukannya pada akhirnya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tersenyum dingin dan berkata, "Maksudmu karena ini pertama kalinya kamu mengoleskan jarum, kamu dapat memperlakukan kehidupan saudara-saudara sebagai lelucon. Jika dia mati, dia pantas mendapatkannya." Ekspresi Zhang Xiu berubah, dan dia berkata dengan dengusan dingin, "Aku tidak mengatakan itu. Anda membuat tuduhan fitnah. Bermarga Ye, izinkan saya memberitahu Anda, murid-murid sekte pengobatan ekstrim saya tidak mudah diganggu." Petik 2. Xiaoshan sudah selesai mengoleskan jarum, tapi alisnya berkerut. Dia tahu bahwa dia telah membual terlalu keras. Baru saja, dia berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia telah memahami 90%. Sementara dia telah menyelesaikan perawatan,
efek dari perawatannya jauh lebih buruk daripada Ye Yuan. Bahkan mungkin tidak mencapai setengahnya. Dia adalah seorang alkemis surgawi kelas 6. Bagaimana mungkin dia tidak tahu celah di antara keduanya? Berbicara secara logis, jika dia telah memahami 80%, efeknya secara alami juga harus 90% dari Ye Yuan. Tapi sekarang, itu bahkan tidak setengah. Dia sepenuhnya fokus sekarang dan tidak memperhatikan sisanya. Tapi sekarang, melihat Ye Yuan marah pada Zhang Xiu, dia mengetahui keseluruhan cerita dan berkata dengan cemberut, "Ye Yuan, aku akan meminta maaf atas nama Zhang Xiu untuk masalah ini. Pertama kali menerapkan jarum, kesalahan yang terjadi tidak bisa dihindari." Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia bahkan lebih marah dan berkata dengan senyum dingin, "Huhu, kamu ingin menyelesaikan ini dengan santai dengan sebuah kalimat. Sebelumnya, ketika menggunakan darah roh sejati untuk menekan racun korupsi darah, seperti ini. Sekarang, ketika saya mengajari kalian 9 daun Xuanji, itu masih sama. Apakah nyawa manusia tidak berharga di matamu? Dokter bukanlah seniman bela diri. Seseorang lebih suka tidak mengambil tindakan jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri." Petik 2. Saya dengan jelas mengatakan sebelumnya. Jangan melangkah maju jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi kalian semua, Anda tidak peduli sama sekali dan harus maju untuk memamerkan keunggulan Anda. Mengabaikan orang ini, yang lain juga semua kotoran saat mengoleskan jarum. Sebenarnya, tidak bisa dikatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemarahan di hatinya atas apa yang terjadi sebelumnya. Sikap sekte pengobatan ekstrim terhadap hal semacam ini benar-benar berbeda darinya. Mengubah perspektif, jika seseorang mempertanyakan proposalnya saat itu, dia pasti akan pergi dan memastikannya. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak menerima pendapat orang lain. Jika mengatakan bahwa kata-katanya sedikit berbobot pada saat itu, lalu bagaimana dengan sekarang? Dia sudah membuktikan kekuatannya, mereka melihatnya juga, tetapi mereka masih seperti ini. Ketidakpuasan Ye Yuan dengan orang-orang ini juga mencapai puncaknya. Karena itu, kata-katanya juga sangat jahat. Mata Xiao San mau tidak mau menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, "Bagaimanapun, Zhang Xiu adalah murid sekte pengobatan ekstrim. Apa yang kamu inginkan?" Kata-kata ini menggunakan sekte pengobatan ekstrim untuk menindas orang. Sekte pengobatan ekstrim memiliki status penting di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade dan Perang Surga 1. Ye Yuan kecil yang sangat kecil tidak berarti seperti semut di depan raksasa yang sangat besar. Ye Yuan tertawa karena sangat marah dan berkata, "Saya katakan sebelumnya, hukuman oleh hukum militer. Sepertinya kalian memperlakukannya seperti air yang mengalir dari punggung bebek." Zhang Xiu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini dan berkata dengan nada menghina, "Lelucon yang luar biasa. Berapa banyak orang yang diselamatkan sekte pengobatan ekstrim saya dalam perang ini? Berapa banyak prestasi besar yang telah dibuat? Sekarang, Anda benar-benar ingin menghukum saya dengan hukum militer." Petik 2. Xiao San juga berkata dengan suara dingin, "Tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang sekte pengobatan ekstrimku. Itu menjadi sangat berbahaya di dalam tenda." Masing-masing dan setiap murid dari sekte pengobatan ekstrim mengangkat hidung mereka ke arah Ye Yuan. Keangkuhan mereka tidak akan berubah karena penampilan mengerikan Ye Yuan. Ketika konflik terjadi, penghinaan mereka terhadap Ye Yuan tidak kurang. Tidak peduli seberapa mengerikan, dia juga hanya seekor semut. Di depan sekte pengobatan ekstrim, dia bukan apa-apa. Tiba-tiba, Ye Yuan menahan auranya yang mengesankan, berbalik dan datang ke sisi pasien, dan mulai memberikan jarum. Orang ini memiliki jarum yang diberikan oleh salah satu murid sekte pengobatan ekstrim sebelumnya. Efeknya, nyaris tidak berhasil menekan racun korupsi darah. Selain itu sangat tidak stabil. Ye Yuan menyelamatkan nyawa pasien yang tampaknya putus asa lagi dari yayasannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, memperlakukan kembali para prajurit ini, termasuk Xiao San. Ketika Zhang Xiu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan jijik, "Saya bertanya-tanya seberapa mengesankan jenius Ye yang hebat, tetapi ternyata itu tidak lebih dari ini." Bab 2815, Memenangkan Ketulusan dengan Ketulusan. Dia masih menyerah pada akhirnya. Tidak ada pilihan. Siapa yang membuat sekte pengobatan ekstrim menjadi begitu kuat? Di pasukan Heaven One kami, hanya sekte pengobatan ekstrim yang ahli dalam alkimia.
Bahkan jika seseorang mencapai alam hegemon, mereka harus memberi mereka wajah juga. Kalau tidak, perang ini tidak bisa dilakukan lagi. Namun, saya merasa bahwa masih Tuan Ye yang bersimpati kepada kita, orang-orang biasa ini. Kebajikan seorang dokter, Tuan Ye benar-benar memikirkan kita. Pikirkan juga, tapi lengan tidak bisa memutar paha. Dia tidak bisa menahannya juga. Petik 2. Kemarahan Ye Yuan secara alami membangkitkan ketidaksukaan yang kuat dari murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Tetapi para prajurit biasa itu merasa bahwa itu sangat intim. Saint Sovereign Heaven, ketika ditempatkan di benua Rain Clear, adalah penguasa mutlak. Tapi, di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade ini, mereka nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Dalam perang ini, mereka bahkan lebih seperti keberadaan makanan ternak meriam. Bagi pembangkit tenaga listrik itu, hidup mereka sama sekali tidak berharga. Bahkan di mata murid sekte besar ini, hidup mereka juga tidak berharga. Jika mereka mati, biarlah. Mampu berkontribusi pada pasukan Heaven One, itu adalah kehormatan mereka. Ini bisa dirasakan dari kata-kata Zhang Xiu. Tapi cara Ye Yuan melakukan sesuatu memberi mereka martabat. Mereka berterima kasih kepada Ye Yuan di dalam hati mereka, tetapi menghadapi raksasa seperti sekte pengobatan ekstrim, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Segera, Ye Yuan merawat 10 orang itu. Xiao San berkata, Ye Yuan, kamu memang telah memberikan 2 kontribusi besar, tetapi dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrimku, kamu masih terlalu kecil. Sekte pengobatan ekstrim kami mendukung seluruh benua surga 1. Apakah kamu mengerti? Dao Chen juga tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, kamu harus mengerti statusmu. Anda hanya seorang alkemis surgawi kelas 5. Sekte pengobatan ekstrim kami bukanlah eksistensi yang bisa kamu provokasi. Kata-kata ini sudah agak tidak sopan. Orang yang baik diganggu, kuda yang baik ditunggangi. Ye Yuan, menyerah, membuat Dao Chen dan yang lainnya semakin bangga pada diri mereka sendiri. Sistem alkemis surgawi tentara surga 1 dan sekte pengobatan ekstrim membangun sistem mereka sendiri. Alkemis surgawi lainnya tidak berani bertarung sama sekali. Para alkemis surgawi yang berasal dari sekte pengobatan ekstrim juga menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Sebenarnya, sekte pengobatan ekstrim telah melakukan kesalahan fatal dalam perang ini. Tapi tidak ada yang berani mengangkatnya dan menghukum mereka untuk memberi mereka pelajaran. Mendengar ini, Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke arah Dao Chen, dan berkata, "Oh, di tentara ini, seseorang perlu berbicara tentang status juga. Bukankah perintah militer tidak bisa dilanggar?" Dao Chen berkata dengan nada menghina, dalam ketentaraan, perintah militer secara alami tidak bisa dilanggar. Tapi siapa kamu? Anda hanyalah orang asing dari benua terpencil. Anda bahkan tidak memiliki status. Anda sama sekali bukan anggota tentara. Anda sebenarnya memberi perintah di sini, betapa menggelikannya. Haha, kamu bilang dihukum dengan hukum militer, dan kita akan dihukum dengan hukum militer. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah Panglima Ming Yi? Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil memberi perintah di sini, siapa yang memberi Anda wewenang? Zhang Xiu berkata sambil tertawa keras. Apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuan sendiri? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dalam pandangan orang-orang sekte pengobatan ekstrim, tindakan sikap Ye Yuan benar-benar menggelikan. Dalam sistem alkemis surgawi, belum ada yang berani berpose di depan sekte pengobatan ekstrim. Zhao Chen sangat cemas di sampingnya. Sehubungan dengan Ye Yuan, dia sudah sangat menghargainya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan dengan tulus memiliki kepentingan terbaik untuk saudara-saudaranya. Kalau tidak, dia bisa lama membiarkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim memberikan jarum. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan memberi contoh dengan mengambil bagian secara pribadi, bersusah payah untuk mendemonstrasikan 9 daun Xuanji. Itu demi membiarkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim ini belajar sedikit lebih cepat. Meski begitu, dia masih khawatir dan berencana membiarkan orang-orang ini memberikan jarum secara berkelompok. Kenyataan juga membuktikan bahwa Ye Yuan benar. Zhao Chen juga tidak dapat menyangkal bahwa sekte pengobatan ekstrim adalah pilar dari benua surga 1. Tapi, mereka sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap tentara biasa. Bahkan, berkali-kali, mereka hanya subjek tes. Sekarang,
Melihat murid-murid sekte pengobatan ekstrim menargetkan Ye Yuan bersama-sama, dia tidak bisa melihat lagi dan berbicara, Tuan Ye menyelamatkan hidup kita. Dia saudara kita dan tentu saja bagian dari tentara. Benar, Guru Ye menyelamatkan surga satu benua dan menyelamatkan seluruh hidup kita. Sekarang, dia membantu kita menekan racun korupsi darah. Dia saudara kita. Apa yang dikatakan Centurion Zhao benar. Dia saudara kita. Saat Zhao Chen membuka mulutnya, segera ada banyak orang yang setuju. Ketulusan sering dimenangkan dengan ketulusan dalam ketentaraan. Jika Anda baik padanya, dia akan tahu. Selanjutnya, perasaan antar sesama perwira cenderung lebih tulus. Beberapa hari ini, Ye Yuan memberikan jarum siang dan malam tanpa tidur atau istirahat. Di hati para prajurit biasa ini, mereka sudah lama memperlakukan Ye Yuan sebagai saudara. Mungkin ada ratusan tentara yang hadir. Ketika mereka berbicara secara bersamaan, itu langsung mendorong murid-murid sekte pengobatan ekstrim ke sudut dinding. Termasuk Xiao San, setiap wajah mereka sangat canggung. Wajah ini ditampar dengan keras. Zhao Chen, apakah kamu memberontak? Dao Chen berteriak dengan marah. Zhang Xiu juga bertanya, Ye Yuan menyelamatkan hidupmu, tapi bukankah sekte pengobatan ekstrimku menyelamatkan hidupmu? Zhao Chen berkata, sekte pengobatan ekstrim secara alami telah menyelamatkan hidup kita sebelumnya, tetapi kamu tidak. Bukan hanya kalian tidak menyelamatkan kami sebelumnya, kalian hampir menyebabkan pasukan front utara benar-benar runtuh. Satu kalimat Zhao Chen langsung memojokkan sekte pengobatan ekstrim lagi. Mereka tidak dapat membantah. Itu karena ini adalah fakta. Dao Chen tertawa karena sangat marah dan berkata, "Huhu, Zhao Chen, tumbuh cakap ya. Apakah Anda lupa bagaimana Anda menyedot kami saat itu? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menegur Ye Yuan?" Zhao Chen tidak berkata dengan patuh atau angkuh, "Apa yang kamu katakan itu benar. Saat itu, kami terlalu percaya pada sekte pengobatan ekstrim, yang mengakibatkan konsekuensi bencana hari ini. Awalnya lebih dari 300 pria di bawah saya hanya tersisa dengan 100 pria sekarang. Di antara 100 pria ini, bahkan ada 70% yang menderita racun korupsi darah. Jika bukan karena Tuan Ye, tidak mungkin 100 dari kita untuk kembali. Bahkan jika kita kembali, paling banyak 20 hingga 30 dari 100 orang ini bisa tetap ada." Saat kata-kata ini keluar, para prajurit biasa mengangguk satu demi satu. Suasana hati Zhao Chen saat ini, mereka juga merasakan hal yang sama. Untuk beberapa perwira, orang-orang di bawah mereka hampir semuanya mati. Tetapi ekspresi Dao Chen dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Seseorang seharusnya tidak memukul wajah ketika memukul orang, tetapi wajah ini benar-benar ditampar sekarang. Tidak ada yang pernah berani menamparkan wajah sekte pengobatan ekstrim seperti ini sebelumnya. Apakah orang-orang ini semua memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Wajah Xiao San menjadi gelap, dan dia berkata, "Ayo, teman-teman." Zhao Chen menyesatkan orang dengan rumor, memfitnah sekte pengobatan ekstrim. Bawa Zhao Chen turun untukku dan hukum dengan hukum militer. Petik 2. Segera, dua prajurit pembantu di sampingnya melangkah keluar dari barisan dan segera mengawal Zhao Chen. Zhao Chen jelas sudah lama bersiap dan tidak melawan. Dia tidak bodoh. Xiao San adalah pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven, seorang komandan pasukan front utara. Ketika dia maju pada saat ini dan berbicara untuk Ye Yuan, dia pasti akan dibalas. Tapi, dia merasa bahwa dia harus maju saat ini. Saat prajurit pelayan akan menyeret Zhao Chen pergi, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, "Berhenti." Xiao San menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Kamu bukan anggota tentara. Mungkinkah Anda masih ingin ikut campur dalam urusan tentara kami?" Ye Yuan acuh tak acuh dan memasang plakat, berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan tadi? Katakan lagi." Bab 2816, seret keluar, bunuh. Melihat tanda yang Ye Yuan melintas, seluruh tubuh Xiao San bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Token komandan hebat. Bagaimana? Bagaimana Anda memiliki ini?" Xiao San berkata dengan kaget. Meskipun Xiao San mempertanyakannya, kata, "Kamu, yang terukir pada token, serta aura unik yang keluar dari token, tidak dapat dipalsukan." Mengenai pasukan front utara, tidak termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, komandan tertinggi adalah Ming Yi Panglima tertinggi ini.
Dan di bawahnya adalah 5 komandan besar surga Sovereign surga yang lengkap. Di bawah komandan besar, pembangkit tenaga True Sovereign Heaven semuanya setingkat komandan. Setiap orang memiliki token yang sesuai. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengeluarkan token komandan yang hebat. Kejutan di hati Xiao San bisa dibayangkan. Hanya ada 5 token ini. Selanjutnya, pemegang mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik surga Sovereign surga yang benar-benar selesai. Dari mana Ye Yuan mendapatkannya? Kaisar dan Fei menganugerahkan token komandan agung dan biarkan aku memimpin divisi alkemis surgawi pasukan depan utara. Komandan Xiao, saya ingin tahu apakah Ye ini memiliki wewenang untuk mencampuri urusan tentara ini. Ye Yuan menatap Xiao San dan mengatakannya kata demi kata. Semua orang yang hadir gempar. Sementara itu, pupil mata Xiao San mengerut, terlihat keheranan di matanya. Token komandan hebat ini sebenarnya diberikan secara pribadi oleh Kaisar dan Fei. Kaisar dan Fei adalah panglima tertinggi dari medan pertempuran utara dalam arti yang sebenarnya. Biasanya, gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan dirahasiakan. Pertarungan pasukan Saint Sovereign Heaven sebenarnya juga berada di pinggiran luar. Daerah inti yang sebenarnya adalah pertempuran besar dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini. Tingkat pertarungan itu bisa dikatakan mengejutkan surga dan mengejutkan bumi. Berbicara secara logis, Panglima Ming Yi sendiri sudah memiliki kualifikasi untuk menganugerahkan komandan yang hebat. Tetapi divisi alkemis surgawi tidak memiliki komandan yang hebat. Itu selalu menjadi tanggung jawab Xiao San. Kekuatan Xiao San kurang, dan dia juga tidak bisa menjadi komandan yang hebat. Tapi siapa yang mengira bahwa Kaisar dan Fei sebenarnya secara pribadi campur tangan dalam urusan tentara dan menganugerahkan token komandan besar kepada Ye Yuan? Bukankah ini berarti bahwa Ye Yuan langsung menjadi atasannya, Xiao San? Hal semacam ini terlalu lucu. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar menjadi atasan langsungnya, seorang alkemis surgawi kelas 6. Tapi, sesuatu yang secara pribadi menjadi perhatian Kaisar dan Fei, siapa yang bisa membantahnya? Orang-orang seperti Xiao San dan Dao Chen selalu mempertanyakan identitas Ye Yuan sebelumnya. Sekarang, itu bagus. Ye Yuan tidak hanya menjadi anggota tentara, tetapi dia juga bahkan menjadi komandan besar divisi alkemis surgawi pasukan depan utara. Bisakah dia tidak ikut campur? Dia bisa ikut campur terlalu baik. Komandan hebat divisi alkemis surgawi dengan baik bertanggung jawab atas semua alkemis surgawi yang hadir, termasuk Xiao San. Itu sangat tepat. Sebenarnya, penangkapan Xiao San terhadap Zhao Chen agak tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun, Zhao Chen bukan bawahan langsungnya. Tapi murid-murid sekte pengobatan ekstrim terbiasa mendominasi. Ditambah dengan status Xiao San sebagai komandan, dia adalah komandan besar divisi alkemis surgawi dalam praktiknya. Bahkan atasan Zhao Chen tidak akan bersyafaat untuknya juga. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jika Komandan Xiao ragu, kamu bisa pergi dan bertanya pada Panglima Ming Yi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tidak dibutuhkan. Token ini tidak bisa dipalsukan. Xiao San berkata dengan suara serius. Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Sebagai salah satu alkemis surgawi kelas 6 sekte pengobatan ekstrim, statusnya di ketentaraan sangat dihormati. Bahkan pembangkit tenaga True Sovereign Heaven harus meminta bantuannya juga. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedang ditekan oleh alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana mungkin dia tidak murung? Ye Yuan secara alami tidak peduli dengan sikap Xiao San. Dia berkata dengan ringan, kalau begitu, bisakah komandan hebat ini ikut campur dalam urusan tentara? Kamu bisa, Xiao San berkata dengan suara teredam. Tapi kata-kata ini seperti guntur ketika mereka mendarat di telinga Zhang Xiu, langsung mengejutkannya. Apa artinya ini? Tidak peduli padanya lagi, bahwa Ye Yuan mengambil posisi resmi baru, dia pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena aku bisa ikut campur, maka komandan hebat ini akan mengatakan beberapa patah kata lagi di sini. Di tentara ini, saudara-saudara dengan sekte dan faksi mungkin bukan minoritas. Sekte tingkat hegemon di benua surga satu ini juga bukan hanya sekte obat ekstrim Anda saja. Yang ekstrim. Sekte kedokteran memang telah memberikan kontribusi besar dalam melawan ras darah, tetapi saudara laki-laki mana yang bertarung di medan perang yang tidak memiliki penghargaan?
Sekte tingkat hegemon lainnya tidak memiliki kredit. Atau apakah Saint Sovereign Heavens yang berasal dari sekte tingkat hegemon memiliki status yang lebih tinggi daripada sekte-sekte kecil itu? Kalau begitu, pihak kita sudah membentuk faksi. Bagaimana perang ini masih akan terjadi? Setelah masuk tentara, semua orang adalah saudara sesama perwira. Alkemis surgawi adalah anggota tentara juga. Setiap orang memiliki orang tua dan dibesarkan oleh mereka. Siapa yang lebih berharga dari yang lain? Anda seorang suci. Sovereign Heaven, tapi bukankah dia juga Saint Sovereign Heaven? Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah menerobos ke surga penguasa sejati. Petik 2. Dengan tentara yang dikalahkan kali ini, sekte pengobatan ekstrim tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Tidak ada yang menyelidiki kalian justru karena sekte pengobatan ekstrim telah memberikan kontribusi besar. Tapi melakukan kesalahan adalah melakukan kesalahan. Kita tidak bisa membicarakannya. Kata beberapa kata-kata tentang Anda, dan dia harus dihukum oleh hukum militer. Xiao San, lalu bagaimana kamu akan diperlakukan karena membantahku, komandan hebat ini? Dao Chen, Anda hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana Anda harus diperlakukan karena berbicara kembali kepada saya, komandan hebat ini? Wajah Xiao San menjadi hitam, dan dia langsung tersedak sampai tidak bisa berbicara. Anda benar-benar menyelinap menyerang saya. Jelas memiliki token komandan yang hebat sejak lama, tetapi Anda tidak mengeluarkannya. Adapun Dao Chen, wajahnya bahkan menjadi pucat. Sebenarnya, bukan karena Ye Yuan menyergapnya. Setelah keluar dari Dan Fei di sana, Ming Yi masih memiliki urusan militer yang penting untuk didiskusikan, jadi dia tetap tinggal dan dengan santai menginstruksikan bawahannya untuk membawa Ye Yuan untuk mendiagnosis dan merawat para prajurit. Ye Yuan juga bukan orang yang suka pamer. Dia secara alami tidak akan mengeluarkan token komandannya yang hebat. Jika bukan karena sekte pengobatan ekstrim yang menekan orang terlalu jauh, dia benar-benar tidak akan peduli untuk mengeluarkan token komandan yang hebat. Talredi menghancurkanmu di alchemy Dao. Untuk apa saya masih membutuhkan token komandan yang hebat? Biarkan dia pergi. Ye Yuan berkata kepada dua prajurit pelayan dengan dingin. Kedua prajurit petugas bingung apa yang harus dilakukan dan melihat ke arah Xiao San. Xiao San melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka melepaskannya. Baru kemudian mereka berperilaku seperti mereka diberikan amnesti. Sangat tidak nyaman terjebak di antara komandan besar dan komandan. Ketika Zhao Chen dibebaskan, kedua matanya memancarkan cahaya. Dia juga tidak menyangka bahwa Guru Ye benar-benar melakukan pembalikan yang tidak terduga, menamparkan wajah murid-murid sekte pengobatan ekstrim dengan keras. Kenyataannya, setelah kembali dari kekalahan besar kali ini, mereka benar-benar merasa sangat dirugikan. Itu jelas bencana buatan manusia, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Prestise sekte pengobatan ekstrim di hati mereka jatuh ke dasar sekaligus. Sekarang, Ye Yuan mengatakannya di depan semua orang, mereka merasa jauh lebih bebas. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak dengan dingin, "Zhao Chen, bawa Zhang Xiu turun untukku." Seluruh tubuh Zhao Chen gemetar, segera melangkah maju dan menangkap Zhang Xiu. Zhang Xiu berteriak, "Paman bela diri Xiao San, selamatkan aku." Xiao San memasang wajah cemberut saat dia berkata dengan suara dingin, "Komandan Agung, apakah Anda benar-benar harus melakukan ini? Wajah sekte pengobatan ekstrim saya tidak mudah untuk ditampar. Anda baru saja tiba dan mungkin belum mengetahuinya. Di antara pembangkit tenaga kaisar luas surga yang datang kali ini, ada juga obat ekstrimku. Nenek moyang sekte, pembangkit tenaga kaisar luas surga secara alami bukan hanya Dan Fei saja. Hanya saja dia yang terkuat. Namun, Ye Yuan tidak membelinya dan hanya berkata dengan tenang, perintah militer tidak bisa dilanggar. Hari ini, jika saya tidak membunuh orang, kalian tidak akan tahu betapa berharganya hidup manusia. Kawan-kawan kita bukan untuk digunakan orang sebagai eksperimen. Zhao Chen, bawa dia keluar dan bunuh dia. Bab 2817, menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha. Zhang Xiu meninggal. Seluruh tentara terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa murid utama sekte pengobatan ekstrim dijatuhi hukuman mati begitu saja. Tanpa diduga, tetapi juga masuk akal, tepuk tangan terus berlanjut. Kekalahan besar tidak bisa disalahkan pada pertarungan. Kehilangan itu terlalu menyedihkan. Jelas sekte pengobatan ekstrim yang menyebabkan kekalahan,
Tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Pasukan Surga Satu membutuhkan jalan keluar bantuan. Dan Zhang Xiu memainkan peran ini dengan sangat terhormat. Murid Sekte Pengobatan Ekstrim akhirnya mendapatkan pembalasan mereka. Terasa luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa Ye Yuan, seorang alkemis surgawi kelas 5, benar-benar bisa menjadi komandan yang hebat. Merasa bahwa dia sengaja membantu kita untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Haha, kebetulan sekali. Aku pikir juga begitu. Dengan begitu banyak saudara kita yang mati, apa hak mereka untuk baik-baik saja? Murid Sekte Pengobatan Ekstrim biasanya bersikap menyendiri seperti mereka berdiri tinggi di atas massa. Ayahmu telah lama melihat mereka tidak menyenangkan mata. Memang benar bahwa Sekte Pengobatan Ekstrim adalah pilar yang menopang langit. Tapi ini juga mengembangkan kepribadian dominan dari murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim. Bahkan jika mereka sama-sama Saint Sovereign Heavens, mereka juga jauh dari massa. Di mata mereka, prajurit biasa sama sekali tidak layak disebut sama seperti mereka. Karena itu, orang-orang di tentara yang tidak senang dengan mereka bukanlah minoritas. Hanya saja mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Lagi pula, ketika mereka terluka, mereka masih membutuhkan murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim untuk mengobati mereka. Menghukum Zhang Xiu sampai mati, Xiao San menjentikkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Semua orang tahu bahwa kontes level yang lebih tinggi akan segera dimulai. Pada pertempuran depan utara kali ini, Sekte Pengobatan Ekstrim mengirim leluhur juga. Membunuh orang-orang dari Sekte Pengobatan Ekstrim sama dengan menamparkan wajah mereka. Bagaimana mereka bisa bersedia untuk membatalkan masalah ini? Kemarahan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bukanlah apa yang bisa ditanggung oleh surga Saint Sovereign yang sangat kecil. Di mata pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Ye Yuan, komandan hebat ini, tidak memiliki bobot sama sekali. Para murid Sekte Pengobatan Ekstrim bahkan mencibir di dalam hati mereka. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menjadi komandan yang hebat, Anda dapat menggunakan arahan yang dibuat-buat untuk memerintahkan orang-orang di sekitar dan mengabaikan Sekte Pengobatan Ekstrim saya? Menggelikan. Komandan hebat, tunggu saja untuk menerima murka leluhur. Ketika dia mendengar berita Zhang Xiu dijatuhi hukuman mati, Ming Yi sedang mendiskusikan urusan militer dengan Kaisar dan Fei. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, anak ini, apakah dia gila? Baru beberapa hari, dan dia menyebabkan masalah besar. Ketika Kaisar Zuo Chen mengetahui tentang berita ini, dia pasti akan sangat marah. Tuan Kaisar, tolong cepat dan batalkan pesanan Anda. Jika tidak, jika itu menyebabkan ketidakbahagiaan antara Kaisar, itu akan menjadi masalah besar. Tapi reaksi Dan Fei tidak sekuat Ming Yi. Sebaliknya, sudut mulutnya bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menunjuk ke Ming Yi. Dia berkata sambil tersenyum, hanya masalah kecil. Ming Yi tersenyum pahit dan berkata, Tuan Kaisar, ini bukan masalah kecil. Tapi Dan Fei berkata dengan senyum yang bukan senyuman, apakah kamu merasa bahwa Ye Yuan melakukan sesuatu yang salah sehubungan dengan masalah ini? Ming Yi berkata tanpa ragu sedikit pun, tentu saja dia salah. Sekte Pengobatan Ekstrim adalah pilar yang menopang langit. Bagaimana bisa salah satu dari mereka terbunuh dengan mudah? Terlebih lagi, bahkan ada leluhur Zuo Chen yang berdiri di belakang mereka. Awalnya, membiarkan dia menjadi komandan hebat, Xiao San akan pasti tidak yakin. Sekarang, bukankah itu meninggalkan lebih banyak pegangan untuk gosip? Petik 2. Tapi Dan Fei tersenyum penuh arti dan berkata, Ming Yi, kamu, tidak melihatnya sedalam Ye Yuan. Ming Yi terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Kaisar, tolong jelaskan. Dia tahu bahwa dia mungkin telah mengabaikan beberapa aspek. Dan Fei tersenyum dan berkata, kamu salah. Tidak hanya masalah ini tidak menimbulkan ketidaksenangan Zuo Chen, dia akan berterima kasih kepada Ye Yuan sebagai gantinya. Ye Yuan, komandan hebat ini, juga telah menetapkan posisinya dengan kuat melalui masalah ini. Selain itu, dia bahkan akan mendapatkan cinta dan rasa hormat dari seluruh pasukan. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Hulu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, bocah ini akan memberikan kejutan besar pada kursi ini. Dan Fei mengelus jenggotnya dan tersenyum, jelas sangat puas dengan Ye Yuan. Ming Yi bingung setelah mendengarkan, tidak tahu apa artinya sama sekali.
Ketika Dan Fei melihat bahwa dia masih tidak mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ming Yi terkejut di dalam hatinya, apakah Tuan Kaisar tidak puas dengan saya? Kekalahan dari pertempuran besar ini sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan metode penindasan roh sejati dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Setelah kembali, sepertinya semua orang telah melupakan hal ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang berani menyebutkan ini. Bagaimana bisa raksasa kolosal seperti Sekte Pengobatan Ekstrim menjadi apa yang bisa diguncang oleh pasukan Saint Sovereign Heaven yang kecil? Tapi, jika para prajurit tidak mengatakannya, apakah itu berarti mereka benar-benar tidak memiliki dendam di hati mereka? Tentu saja, kekalahan besar kali ini hampir menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, dan itu sepenuhnya disebabkan oleh Sekte Pengobatan Ekstrim. Intinya adalah sebelum pertempuran besar, Ye Yuan bahkan menghangatkan murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim bahwa ada masalah dengan metode penindasan ini. Kebencian di hati para prajurit sepertinya sudah naik ke langit. Petik 2. Dan bagus sekali saat ini, Ye Yuan membunuh murid Sekte Pengobatan Ekstrim. Menurutmu apa yang akan dipikirkan para prajurit itu? Petik 2. Dan Fei menjelaskan dengan terampil dan sabar. Ming Yi tercengang karena mendengarkan. Tapi Kaisar Zuo Chen di sana. Zuo Chen orang tua ini, dia memahaminya di dalam hatinya. Dia tidak hanya mengerti, tetapi dia juga sebenarnya sangat cemas di dalam hatinya juga. Pembangkit tenaga Kaisar Realem secara alami dapat mengabaikan pikiran Saint Sovereign Heavens. Tapi kegagalan kali ini juga merupakan pukulan luar biasa bagi Sekte Pengobatan Ekstrim. Itu bahkan mempengaruhi status mereka di Heaven One Alliance. Pada saat ini, sangat penting apakah para prajurit tunduk dengan sepenuh hati atau tidak. Di front selatan, belum terlalu banyak perang baru-baru ini. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tetapi front utara di sini telah mengalami kekalahan besar. Jadi bagaimana reputasi Sekte Pengobatan Ekstrim dapat dipulihkan? Zhang Xiu hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Kematiannya tidak akan berpengaruh banyak, tapi itu memberi para prajurit jalan keluar yang sangat melegakan. Para prajurit mengerti dalam hati mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Sekte Pengobatan Ekstrim. Tapi mereka bisa membayangkan Zhang Xiu sebagai Sekte Pengobatan Ekstrim dan menyalahkannya dengan pahit. Setelah kejadian ini, murid Sekte Pengobatan Ekstrim akan melakukan yang terbaik untuk mengobati yang terluka di masa depan, dan bahkan memberantas racun korupsi darah di bawah pimpinan Ye Yuan. Reputasi Sekte Pengobatan Ekstrim tidak hanya tidak akan mengalami kerusakan, tetapi mungkin juga membuat prestise mereka seperti matahari siang sebagai gantinya. Tidak peduli seberapa tangguh Ye Yuan, dia juga hanya satu orang. Masih membutuhkan murid Sekte Pengobatan Ekstrim untuk benar-benar menyelamatkan orang, bukan begitu? Kematian alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil dapat meminimalkan dampak negatif dari kekalahan ini. Apakah Anda pikir Zuo Chen orang tua itu harus berterima kasih kepada Ye Yuan atau tidak? Tidak hanya dia tidak akan melakukan apapun pada Ye Yuan, tetapi dia juga akan mengakui status Ye Yuan sebagai komandan yang hebat. Milik Ye Yuan. Posisi komandan besar dapat dianggap aman. Berbicara sampai di sini, Dan Fei bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah ini adalah mahakaryanya sendiri. Dia juga benar-benar terpesona oleh sapuan kuas Ye Yuan yang cerdik. Langkah ini bahkan lebih menakjubkan daripada dia mengeksekusi Xuan Jin Nine Leaves. Itu benar-benar menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha. Ming Yi, yang berada di samping, sudah lama tercengang mendengarkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kematian seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar melibatkan situasi yang begitu rumit. Ye Yuan kecil yang lemah benar-benar bisa melihat situasi secara keseluruhan dengan begitu tajam. Ini tidak mungkin. Tuan Kaisar, keberuntungannya juga terlalu bagus, kan? Ming Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Keberuntungan. Dan Fei melanjutkan dan berkata, ini bukan keberuntungan. Bocah ini melihat hal-hal sejelas melihat api yang berkobar, melihat dunia dengan jelas, dan memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Dia benar-benar bakat yang menghancurkan dunia. Hal ini terlihat seperti perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi, tetapi pada kenyataannya, itu adalah situasi yang dihasilkan dari dia maju secara bertahap dan memantapkan dirinya di setiap langkah. Setiap langkah tampaknya sangat kebetulan,
Tetapi ketika begitu banyak kebetulan datang bersamaan, itu bukan lagi kebetulan.